Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah tragis cinta dan pengkhianatan. Kisah ini adalah kisah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mantan istri yang bernama Betty Broderick kepada mantan suami dan istri barunya, yaitu Daniel Broderick dan Linda Colquhoun. Kisah ini akan terbagi dua part, dan part satu ini akan menceritakan dari POV sang istri barunya, yaitu Linda Colquhoun. Oke guys, kita mulai ceritanya. Linda Colquhoun, seorang gadis berusia 32 tahun yang lincah dan berbakat, menemui ajalnya pada tanggal 12 Juni 1996. Rincian pembunuhannya sangat meresahkan sekaligus membingungkan. Linda Colquhoun adalah seorang bungsu dari 4 bersaudara. Dibesarkan di Salt Lake City setelah orang tuanya yang berasal dari Belanda berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Ayahnya bernama Arnoldus Johannes, telah bekerja sebagai pengangkut barang untuk sebuah perusahaan angkutan truk selama 30 tahun, sebelum paru-parunya rusak dan dia terpaksa meninggalkan pekerjaan tersebut. Sebagai penganut Katolik Roma yang taat, orang tuanya bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta sampai keluarganya tidak mampu lagi membayar biaya tambahan dan anak-anak dipindahkan ke sekolah umum. Namun demikian, agama tetap menjadi aspek integral dari kehidupan keluarga. Kakak perempuannya Linda, yaitu Maggie, mengatakan bahwa keluarga itu membaca 4 doa setiap kali makan dan menikmati hari libur dengan ketat. Ibunya Linda bernama Everdina Bernadetta Colquhoun meninggal ketika Linda berusia 11 tahun setelah berjuang melawan kanker payudara selama 2 tahun. Beberapa waktu kemudian ayahnya, yaitu Johannes, menikah lagi dengan seorang janda yang dia temui di komunitas Belandanya. Meskipun Linda lulus dari sekolah menengah, dia tidak pernah ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. "Harapan kami adalah untuk tumbuh dan memiliki anak," kata Maggie, kakaknya Linda. "Anda bekerja untuk bekerja, bukan untuk berkarir. Kami tidak berbudaya seperti itu. Dan seorang pria akan selalu menjadi pencari nafkah." Maggie juga mengatakan bahwa semua saudara perempuannya hanya benar-benar ingin menjadi seorang istri dan ibu. Setelah lulus SMA di Salt Lake City, Utah, bukannya kuliah, dia pun malah menjadi pramugari Delta Airlines. Tetapi pekerjaan itu berumur pendek. Kurang dari setahun setelah dia mengambil posisi tersebut, dia dipecat pada tahun 1982 karena melakukan tindakan yang tidak pantas sebagai karyawan Delta, yang berasal dari insiden di pesawat ketika Linda dan beberapa temannya sedang tidak bertugas. Jadi gini kronologinya guys. Sekelompok 4 wanita sedang terbang dari Atlanta ke Salt Lake City untuk menikmati akhir pekan dengan bermain ski. Pada saat itu mereka dikabarkan bertemu dengan 2 penumpang pria yang sedang mabuk, dan salah satu petugas jaga yang kemudian mengajukan pengaduan terhadap Linda. Dia mengatakan pada saat itu bahwa Linda sedang duduk di pangkuan salah satu laki-laki dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan dan berbicara dengan lantang. Petugas itu mengatakan Linda menyelinap ke kamar mandi bersama salah satu pria dan secara terbuka menciumnya di kursinya. Saat dihadapkan oleh personil maskapai, dia memberikan nama palsu. Tetapi di kemudian harinya, Linda pun mengakui hal itu kepada Delta, bahwa dia menggunakan nama palsu dan bahasa yang menyinggung. Tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak pernah pergi ke kamar mandi bersama pria tersebut. Setelah meninggalkan jabatannya di Delta Airlines pada tahun 1982, Linda pun pindah ke California Selatan hanya untuk lebih dekat dengan pacarnya. Selama di California, Linda mengambil pekerjaan sebagai resepsionis lepas di gedung perkantoran yang kebetulan sama dengan kantor firma hukum Daniel Broderick. Dan Daniel yang saat itu berusia 38 tahun bertemu dengan Linda di basement gedung perkantoran tempat mereka berdua bekerja. Wih, pandangan pertama nih. Pada saat itu Daniel menjalankan firma hukum malpraktik medis miliknya sendiri.
Lalu di kemudian hari dia memperkerjakan Linda untuk menjadi paralegalnya, walaupun Linda tidak bisa mengetik dan tidak memiliki keahlian hukum sama sekali. Cie, bisa aja modusnya. Just info nih guys, pada saat itu Linda menerima gaji $30.000 per tahun, atau sekitar $82.000 saat ini. Ya kalau dirupiahin 82.000 dikali 15.000, wadaw, sekitar 1.200.000.000 guys. Banyak banget tuh duit. Dengan adanya berita tersebut, Betty Broderick, sang istri Daniel, tidak senang dengan penerimaan karyawan baru tersebut dan langsung percaya bahwa suaminya berselingkuh dengan karyawan barunya yang berusia 21 tahun. Betty pun mengancam Daniel seperti ini. Sudah cukup buruk kamu berselingkuh dengan orang ini, tapi sekarang kamu malah membayar dia untuk bersamamu selama 12 hingga 14 jam sehari, sementara aku sendirian di rumah bersama anak-anak. Pokoknya singkirkan dia paling lambat tanggal 1 Oktober atau keluar dari rumah saya. Daniel pun mengabaikan ancaman Betty dan tetap mempertahankan Linda sebagai asisten kantor. Pada akhir 1983, seorang sekretaris di kantor firma hukum Daniel kemudian memberitahu ke penyelidik pembela bahwa perselingkuhan antara Daniel dan Linda telah menjadi rahasia umum di kantor. Pasangan itu sering pergi makan siang dengan waktu yang lama dan selalu meninggalkan botol anggur kosong serta wadah-wadah makanan selalu berserakan di kantornya Daniel. Akhirnya pada tahun 1985, setelah bertahun-tahun menyangkal, Daniel pun mengatakan yang sebenarnya kepada Betty, bahwa dia telah berpacaran dengan Linda selama 3 tahun terakhir ini. Dan dia pun mengatakan kepada Betty bahwa dia ingin bercerai dengan dirinya. Dan setelah itu akhirnya Daniel pun melamar Linda pada tahun 1988. Setelah berlutut di depan kerumunan pengacara, paralegal, dan sekretaris hukum di Dobson Bar yang sangat populer di kalangan firma hukum. Namun pada bulan April 1989, di saat sebelum waktu pernikahan mereka yang perayaannya akan berlokasi di halaman rumah baru mereka di Marston Hills, Linda pun menyuarakan keprihatinan tentang keselamatan mereka. Dia mendesak Daniel untuk mengenakan rompi anti peluru selama upacara berlangsung. Permintaan itu pun ditolak oleh Daniel, tetapi akhirnya Daniel menyewa penjaga keamanan yang menyamar untuk melindungi perayaan pernikahan tersebut. Menurut surat kabar, setelah acara pernikahannya selesai, mereka pun berbulan madu ke Karibia. Sebenarnya nih, Betty dan Daniel telah bercerai pada bulan Januari di tahun yang sama. Tetapi Betty tidak senang dengan hasil keputusan tersebut dan merasa sedih karena dia harus kehilangan hak asuh atas keempat anaknya. Pada pukul 5.30 pagi, tanggal 5 November 1989, tepatnya setelah 6 bulan pernikahan mereka, Betty, mantan istri Daniel, masuk ke rumah Linda dan Daniel yang berlokasi di Marston Hill dengan menggunakan kunci yang dia curi dari salah satu putrinya. Lalu dia berjalan ke kamar tidur mereka, di mana pada saat itu dia bertemu dengan Linda yang sudah terbangun dari tidurnya. Tidak lama kemudian, Betty pun melepaskan 5 tembakan dengan pistol kaliber 38 ke arah Linda, mengenai dada sekali dan kepala sekali. Lalu dia juga melepaskan tembakan sekali ke arah Daniel yang mengenai paru-parunya. Daniel pun sebelum meninggal sempat berkata, "Oke, kamu tembak saya dan saya mati." Lalu Betty merusak telepon dari dinding dan melarikan diri, hanya untuk menyerahkan dirinya ke polisi beberapa jam kemudian. Dan menurut wakil pemeriksa medis dari San Diego County, Linda tuh sebenarnya meninggal seketika. Dari hasil otopsi menunjukkan 2 luka tembak di dada dan kepalanya. Pada tahun 1989, 5 hari setelah pasangan itu terbunuh, lebih dari 600 orang berkumpul di Katedral Saint Joseph hanya untuk menghormati mereka. Hidup mereka di antara kita telah berakhir. Tetapi kita semua di sini akan bersama pada siang dan malam di masa depan untuk minum, bernyanyi, dan tertawa. Tanpa Daniel dan Linda, anggur tidak akan pernah basah. Lagunya tidak akan pernah semurni itu.
dan tawa tidak akan pernah semenyenangkan itu. Kata-kata itu diucapkan oleh salah satu dari kerabat mereka pada saat proses pemakaman. Akhirnya Linda dan Daniel dimakamkan di 2 peti mati kayu yang serasi. Peti mati Linda diatapi dengan mawar putih, sementara Daniel ditutupi dengan mawar merah. Dan di batu nisannya Linda ada sebuah baris kata-kata dari puisi William Blake yang tertulis, "Dia yang mencium sukacita saat terbang, hidup dalam matahari terbit keabadian." Selama bertahun-tahun, kakaknya Linda yaitu Maggie Colquhoun-Sid terus membela saudara perempuannya. Pada tahun 1991, setelah Betty dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 32 tahun penjara seumur hidup di penjara California, saudara perempuan Linda mengatakan bahwa dia merasa lega bahwa persidangan telah selesai. Sidang pertama Betty pada tahun 1990 berakhir dengan keputusan menggantung dari pihak juri. Maggie Colquhoun-Sid mengatakan, "Sejujurnya saya belum terlalu fokus pada hal itu karena hal itu tidak membuat Linda kembali. Ketika sebuah keluarga kehilangan seseorang, mereka harus berduka. Duka kami menjadi rumit karena banyaknya perhatian media. Jika ada juri lain yang menggantung keputusan, kita pun harus mengulanginya lagi. Sayangnya keluarga tersebut harus mengingat kembali kehilangan mereka dengan setiap buku, film, dan serial dokumenter yang dibuat tentang kasus tersebut." Pada akhirnya kisah ini meskipun mengejutkan dan meresahkan, tetap menjadi contoh betapa mengerikan tentang bagaimana cinta dan benci bisa saling terkait secara tragis lalu meninggalkan jejak kehancuran di kemudian hari. Oke guys, itulah akhir dari kisah tragis cinta dan pengkhianatan part 1 yang diambil dari POV Linda Colquhoun. Dan kalian tunggu part 2-nya yang kita ambil dari POV Betty Broderick. Oke guys, sampai jumpa.